Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal musyahidun al-kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali hari Sabtu yang baru ini. Alhamdulillah, alam turut membahagiakan kita. Hujan turun di pagi hari dan tadi malam adalah gerhana bulan. Ya. Gerhana bulan tanda-tanda kekuasaan Allah, itu pun membuat kita lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang ada salat khusuf tadi malam. Alhamdulillah, dengan ria saya ada bersama keluarga, ada di salat khusuf jam 3.20 kami salat. Pemirsa TV di studio telah hadir Abi Husaini sebagai qari kita. Juga hari ini ada apa istilah kita tamu ya, bintang tamu. Bintang tamu ini Bob Amirullah. Beliau seorang seniman di Aceh ini, pernah main film dan pernah juga menyanyi. Keduanya kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Baik, untuk mengambil berkah kita minta Abi Husaini untuk membaca ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Pemirsa TV, Abi baru saja membaca surah Al-Kautsar ya. Yang artinya sesungguhnya kami telah memberi nikmat yang banyak kepadamu wahai Muhammad. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah memuji Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu Muhammad, mereka itulah yang terputus dari nikmat Allah. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, kita di Aceh ini, saudara-saudara kita sedang mempersiapkan diri untuk menuju tanah suci, untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yakni haji. Mudah-mudahan mereka yang sedang mempersiapkan ini
mereka itu akan lahir batin siap, siap berangkat ke tanah suci untuk mencapai cita-citanya, untuk menjadi haji mabrur, ya. Dan untuk ini pernah saya gambarkan dalam sebuah puisi yang saya tulis dulu setelah pulang dari haji pertama saya tahun 2000, ya. Kali ini kita ingin mendengar bacaan puisi tersebut yang dibacakan oleh Bob Amirullah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu Tanah Suci, karya Amir Hamdah. Cita-cita masih menggebu Tuhanku menuju Baitullah nan suci, mencium Hajar Aswad yang melekat di dinding Ka'bah. Tawaf bersama ibadur Rahman dengan pakaian kematian, sa'i antara Safa dan Marwah, mengikuti langkah Siti Hajar yang gundah karena cinta kepada putranya. Setelah itu ke Arafah wukuf dalam lemah, dan ke Mina melempar setan, musuh bebuyutan, makhluk terkutuk. Cita-cita masih menggebu, ya Allah, wukuf di Arafah dan bermalam di Mina bersama jutaan jamaah Taibiyah. Labaik Allahumma labaik, la syarikalah labaik. Tapi apa hendak dikata, hamba belum puasa. Cita-cita masih menggebu Tuhanku mendekat ke Kibat di Baitullah, tempat hamba menghadap dalam salat, menangis bermuntazam dan raudah, dan hamba ingin mengadu padamu Tuhan tentang dosa-dosa dan keikhlafan, sejuta berpacu ke hadiratmu. Hamba ingin mencium Hajar Aswad sebagaimana sunnah Muhammad, biar karat dosa luruh di kalbu. Hamba ingin berziarah ke makam suci untuk mengenang perjuangan baginda Nabi, pembawa cahaya abadi dinul Islami. Akan hamba catat semua yang terlihat untuk kukabarkan kepada ahnia yang belum datang memenuhi panggilanmu, yang masih mabuk dengan duniawi. Cita-cita masih menggebu, ya Rabbi, untuk salat di Masjid Nabawi, berziarah ke makam Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, dua sahabat utama, juga berziarah ke Baqi dan Al-Ma'la, makam syuhada yang suci. Ingin hamba mendatang jihad Uhud, bukit yang syuhada yang mulia, Jabal Rahmat dan Jabal Nur, tempat wahyu dimulai. Ingin hamba ziarah ke Gua Hira, tempat Nabi menerima Iqra, juga mendaki Gua Sur, tempat Nabi melindung pada malam hijrah. Habis ya? Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, kita baru saja menyimak sebuah puisi ciptaan saya. Sebenarnya puisi itu sudah dimuat di majalah Santunan sebelum 2 tahun sebelum saya naik haji. Itu puisi cita-cita naik haji, ya. Tapi nanti ada puisi lain yang akan dibacakan oleh Bob Amir tentang puisi setelah saya naik haji. Jadi kita kembali dulu ke judul kita, ya. Menunaikan ibadah haji ini adalah kewajiban, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, ya. Kewajiban manusia terhadap Allah adalah menunaikan haji ke Baitullah siapa yang sanggup pulang pergi. Mana istata'a di sini adalah sanggup, punya materi ONH, juga punya ilmu tentang haji, juga satu lagi adalah punya kesehatan fisik. Orang-orang yang lemah sekali itu tidak diwajibkan naik haji. Tetapi kalau misalnya sampai di Mekah Madinah sakit, itu dibantu oleh pemerintah, ya. Yang pertama yang membantu itu adalah manusia, tapi yang kedua Allah Subhanahu wa taala. Allah juga telah mensyariatkan
beberapa rukun boleh digantikan oleh orang lain. Nah, misalnya seseorang itu tidak bisa bertawaf, boleh kita ongkos. Tidak bisa bersa'i, boleh kita ongkos. Tapi bermalam di Arafah atau wukuf itu tidak bisa diongkos. Maka walaupun sakit, orang-orang itu sakit dibawa dengan ambulan untuk berwukuf di Arafah. Pemirsa jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka naik haji itu perlu fisik yang kuat. Nah, kalau sudah sakit di kampung tidak usah naik haji, dan orang-orang yang sakit permanen tidak lagi wajib naik haji. Sakit permanen itu sakit yang sudah tidak bisa bergerak lagi, sudah lumpuh misalnya, tidak diwajibkan lagi naik haji. Kemudian uang itu juga bagian dari istata'ah. Jadi orang tidak punya uang, enggak usah mendesak-desak diri atau menghemat-hemat demi naik haji. Anak pun tidak disekolahkan, rumah tidak ada, itu tidak wajib naik haji. Lebih diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendidik anak-anak baik di pesantren maupun di sekolah, juga membuat rumah tempat kita tinggal. Kalau sudah berlebihan itu boleh kita naik haji. Tidak pakai mobil dulu, nggak apa-apa. Sepanjang kita masih bisa berjalan dengan mobil orang, kan aja tai Grab, Grab, atau apa Abi? Kereta-kereta apa itu? Online tu. Jadi tidak beli mobil, ingin menabung untuk naik haji, bagus ya. Tapi kalau kita orang kaya tidak mau naik haji, ya, itu lebih baik mati dalam Nasrani atau dalam Majusi. Ini hadis. Orang kaya yang tidak mau naik haji karena haji itu telah diwajibkan oleh Allah kepadanya, lebih baik mati kafir. Tapi meninggal dia. Bagaimana? Tapi ada orang meninggal, tak tempat naik haji, kaya raya. Ada orang itu kan? Ya, maksudnya begitu. Pokoknya Nabi ingin mengatakan orang kaya yang tidak mau naik haji adalah orang yang membangkang syariat. Ya. Lebih baik mati kafir aja. Gitu kan? Karena punya kemampuan. Karena punya kemampuan. Jadi haji ini jangan dipikir untuk apa naik haji masih muda biar waktu tua-tua, itu salah. Kalau sudah mampu silakan berangkat. Tentu kalau sekarang perlu waiting list, menunggu ya. Tapi ada yang tidak waiting list. Itu haji namanya kan, haji plus. Kalau ada uang tahun ini bisa lepas. Jadi Ustaz begini, yang mampu kan yang bilang tu kan kita wajib. Kita wajib pergi haji yang mampu. Mampu macam banyak mampu. Apa mampu banyak duit, mampu namanya macam-macam, kadang mampu duit tapi ada kesihatan. Jadi yang mampu yang macam mana mampu tu? Ya sudah kita gambarkan tadi 3. Yang pertama mampu fisik. Fisik. Badan kita kuat, tidak ada penyakit. Yang kedua ONH, artinya materi. Yang ketiga mampu ilmu. Orang bodoh sekali nggak boleh naik haji, nggak ada artinya, nggak ada ilmu dia. Buta huruf boleh. Jadi kalau buta huruf itu Dawe Berih itu buta huruf, tapi jadi gubernur. Dawe Berih itu buta huruf Latin, beliau bisa huruf Jawi. Rasulullah juga buta huruf. Rasulullah tidak bisa membaca. Artinya orang bodoh itu ada semacam bodoh dia tuh, bangai saja. Ngun. Ada apa oleh? Antina di hansip. Nah, aneh-aneh yang pukun yang lahir. Anak cara. Dungu. Bukan dungu, tapi idiot. Itu idiot berarti tidak wajib naik haji itu. Pemirsa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
tidak lama lagi kloter-kloter Aceh akan berangkat ya. Mungkin ya. Kalau nggak salah yang pertama itu tanggal 4 Agustus ya. Tanggal 3 Agustus. Tanggal 7 tu lah. 7 kan? 7. 4 Agustus sudah ke Banda Aceh. Nah, jadi sebagai orang Aceh, sebagai orang Islam, sama-sama Islam, kita senang. Nah, karena semakin banyak orang yang telah menunaikan ibadah haji atau umrah, artinya semakin banyak orang-orang Muslim itu yang saleh. Saleh. Siapapun yang melihat Ka'bah itu, biasanya pulang dari sana akan baik. Akan baik orang itu. Nah, jadi tidak lagi jahil. Ya. Akan berubah segala. Akan berubah. Jadi dan mereka menjadi agent of change bahasa Inggris ya. Agent of change. Nah, itu apa artinya? Agen untuk perubahan. Perubahan apa? Perubahan dari nilai-nilai buruk menjadi nilai-nilai baik. Nah, misalnya ini contoh ya. Kadang-kadang di dalam keluarganya dulu katakanlah anak-anak gadisnya itu kan pacaran-pacaran gitu kan, atau berbusana ketat. Tapi setelah ayahnya pulang haji tanpa disuruh, tanpa disuruh, si gadis-gadis itu nggak berani lagi pergaulan bebas, pacaran atau pakaian ketat. Kenapa? Kenapa kamu sudah berubah nang? Setelah kita tanyakan. Wak ni jawab haji. Maaf. Wak betul, mesti wak. Abiku, ayahku Dah naik haji. udah naik haji. Wak Jadi betul. begitu juga untuk kita sendiri. Dulu kadang-kadang kan bagaimana mulut kita nih? Mulut kita nih memaki-maki orang lain itu kan. Tapi setelah naik haji kita nggak berani lagi ngomong kasar-kasar itu, ngomong laka. Jadi terperbaiki sendiri akhlak kita. Kalaupun misalnya kita terlanjur mentang pegahaba kan, anu itik mah, dia kan? Jadi ditegur orang, Pak Haji, jangan ngomong gitu. Bapak kan udah naik haji. Jadi itu yang disebut agent of change. Jadi agen perubahan, perubahan dari buruk kepada kebajikan. Kebaikan. Itu tanda-tanda mabrur lah. Tanda-tanda. Jadi alhamdulillah kita bangga, kita turut ya berbahagia dengan orang-orang Aceh yang akan menunaikan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima. Jadi buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa itai zakah wal hajjil bait wa saumi Ramadan. Nah, kan? Didirikan Islam itu atas 5 dasar ya. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadah, yang kedua salat 5 waktu, yang ketiga mengeluarkan zakat, yang keempat haji, yang kelima puasa. Ini dalam hadis Sahih Bukhari. Tetapi dalam hadis Sahih Muslim duluan puasa, wa saumi Ramadana, dan yang kelima wal hajjil baiti. Kemudian biasa dalam fikih Imam Syafi'i menyusunnya haji yang kelima. Pemirsa hanya sampai di sini. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.